Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arif Hadi Sumitro. Jadi kita akan melanjutkan pada materi yang kemarin, bagaimana melakukan publish pada pemrograman di Next.js ini sendiri. Seperti itu ya. Jadi harapannya Anda tetap mengikuti langkah step by step supaya bisa melakukan atau mendeploy Next.js Anda secara online seperti itu. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama ya. Jadi ini ada deploying atau publish Next.js. Ada dua hal yang perlu Anda ketahui sebelum melakukan publish Next.js. Yang pertama adalah apa itu GitHub dan apa itu Vercel, seperti itu. Dan yang kedua adalah Anda juga harus sudah menyiapkan materi mengenai, bukan materi ya, tapi Anda sudah menyiapkan project yang akan dilakukan deploy. Jadi kalau Anda sudah mengikuti pertemuan yang kemarin, mulai dari ke-9 sampai dengan ke-13, harusnya Anda sudah bisa membuat suatu project. Jadi project ini nantinya akan Anda implementasikan, deploy ke dalam internet, seperti itu. Langkah yang pertama adalah apa itu Vercel sebagai gambarannya. Jadi nanti ada dua hal yang memang harus kita buat. Yang pertama ini adalah GitHub, bagaimana kita membuat GitHub, bagaimana kita membuat Vercel, dan bagaimana kita mengintegrasikan keduanya. Untuk Vercel sendiri, ini ada sebuah platform cloud. Jadi untuk seorang programming harusnya sudah memahaminya. Jadi Vercel adalah sebuah platform cloud untuk situs yang statis serta fungsinya. Jadi fungsinya ini serverless, sangat cocok atau sempurna dengan alur kerja. Ini memungkinkan untuk pengembang melakukan host site webnya ya. Jadi layanan ini instan sekaligus juga otomatis dan tidak memerlukan pengawasan. Jadi semuanya ini tanpa konfigurasi seperti itu. Kemudian juga kita bisa langsung masuk di materinya. Apa itu GitHub ya? Jadi GitHub ini adalah manajemen project dan sistem versioning code sekaligus platform jaringan sosial. Jadi kalau Anda bisa melihat ada Twitter, ada Facebook ya. Tapi di sini ada GitHub. Pasti kalian sudah tidak asing dengan kata-kata GitHub, tapi mungkin Anda jarang mengimplementasikan apa itu GitHub, seperti itu ya. Jadi dirancang khusus bagi para developer. Kalau mungkin di Facebook, Twitter ini ya terserah lah, bisa dipakai untuk halayak umum. Tapi kalau di GitHub ini khusus para developer ataupun orang-orang yang ingin mencoba membuat sesuatu secara programming. Dengan platform ini, Anda bisa bekerja bersama-sama dengan rekan dari berbagai belahan dunia, merencanakan proyek, dan bahkan tracking melacak pekerjaan Anda. Apakah pekerjaan Anda ini ada yang berubah? Apakah pekerjaan ini ada historinya? Ya. Jadi ini akan terekam, akan ada historinya gitu. Jadi GitHub ini istilahnya kalau kita mengelompokkan satu proyek besar, kemudian ada dari luar sana teman sana, kemudian dari teman A, teman B itu ikut untuk mengerjakan, maka nanti akan terlihat bagian mana saja yang akan dilakukan perubahan seperti itu. Namun GitHub di sini rencana kita adalah bagaimana GitHub ini fungsinya menampung atau menghostingkan ya, kalau istilahnya itu melakukan tempat penyimpanan datanya yang akan diintegrasikan dengan menggunakan Vercel. Vercel tadi. Kemudian juga GitHub ini merupakan salah satu host online terbesar. Jadi apa ya istilahnya, rumah secara store rumah online
terbesar di dunia untuk melakukan kolaborasi pemrograman dan lain-lain halnya seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, sebelum Anda nanti mengimplementasikan sistem Anda harusnya sudah memiliki akun GitHub seperti itu ya, akun GitHub maupun akun Vercel. Jadi kalau kita lihat di halaman yang ke Google Chrome-nya ya. Nah, ini adalah halaman tampilan depan untuk Vercel. Dan kemudian ini adalah halaman tampilan depannya untuk GitHub seperti itu. Dan Anda juga harusnya sudah menyiapkan file yang berisi project untuk nanti kita lakukan deploy atau kita lakukan upload data. Jadi kita sinkronkan. Jadi sebelum kita melakukan ini kan ada di Vercel Develop Preview Sheet. Kita bisa melakukan deploy secara free ya. Nah, dan deploy secara free ini bisa kita lakukan atau melalui continue with the GitHub. Artinya kita harus memiliki akun GitHub. Nah, di dalam akun GitHub Anda juga harus melakukan atau mendaftar GitHub terlebih dahulu seperti itu. Mungkin Anda bisa mengisikan username, terserah ya nama Anda. Mungkin di sini saya isikan nama saya, kemudian ada email digambar7@gmail.com. Nah, sesuai dari email saya ini masih tenter ya. Kemudian Anda isikan password terserah, yang pastinya mudah diingat oleh Anda ya, seperti ini. Kemudian lakukan sign up. Sambil menunggu lama, kita akan coba masuk lagi pada halaman ini ya. Jadi di sini Anda nanti akan mendaftar, kemudian disuguhkan dengan halaman yang ada di dalam GitHub ya. Jadi ini akun saya yang satunya, ini sudah saya daftarkan, Stikom Ardigambor ya. Kemudian kita lanjut lagi, kita harus mengetahui apa itu Git. Jadi tadi sambil mencoba melihat yang mendaftarkan ya, koneksi internet saya kurang terlalu bagus. Jadi kita lihat apa itu Git seperti itu. Jadi Git ini adalah suatu inti atau jantung dari GitHub. Jadi Git ini merupakan sistem pengontrol versi yang dikembangkan oleh Linus Torvalds yang juga menciptakan dan mengembangkan Linux. Ya. Jadi sistem pengontrol versi ini membantu para developer untuk melacak perubahan yang mereka lakukan terhadap basis kode sistem. Sistem ini juga mencatat siapa saja yang membuat perubahan serta merestore kode yang telah dihapus atau dilakukan modifikasi. Jadi dia bisa melakukan pelacakan. Selanjutnya, kamu bisa menggunakan GitHub dengan perintah git. Jadi Anda bisa melakukan download untuk Git-nya. Ini ada di https://git.scm.com dan lakukan instalasi Git sesuai dengan default ya. git/scm.com. Bisa Anda lihat di sini. Ini tadi sudah selesai ya. Nah, kita coba buka lagi. git/scm.com. Ini Anda download dulu untuk Git-nya. Ya, gunakan versi Windows ya kalau Anda menggunakan Windows. Kemudian lakukan instalasi langsung di next secara defaultnya saja gitu ya. Ini kalau nggak salah sekitar sedikit 18 MB ya. Kemudian ini di Git
kita lanjut dulu di GitHub. What kind of work you? Jadi kita nanti sebagai apa? Bisa kita sebagai student ya, atau mungkin juga sebagai teacher. Karena saya di sini saya coba ingin merubah sebagai teacher. Kemudian juga what do you plan to use GitHub? Ini mungkin untuk learn Git and GitHub. Atau mungkin juga bisa host project and repository. Jadi project dan repository. Kemudian juga learn product sama kolaborasi dengan tim mungkin. Kemudian juga I'm interest language framework industry. Kita langsung aja komplit. Nah, jika sudah, maka otomatis ada konfirmasi bahwa email harus dilakukan verifikasi. Makanya email ini harus aktif. Jadi nggak boleh pakai email yang abal-abal. Bisa dilihat di sini. Saya coba lakukan refresh. Nah, ini ada pemberitahuan. Nah, ini ada konfirmasi email. Jadi ini ada user saya adalah AHS Ardi Gambor. Ini perlu diingat nanti ya. Nah, ini sudah selesai. What do you want to first? Mau create organization, learning, atau repository, terserah ya. Jelas ini sudah menggunakan AHS. Kemudian kita bisa melanjutkan lagi. Lanjutkan download Git-nya, git.scm.com, kemudian lakukan instalasi. Instalasi ini kira-kira memakan waktu sekitar 5-10 menit ya, dengan adanya banyak perintah. Kemudian kita melihat dulu repository. Di situ tadi kan ada create repository. Repository ini seperti apa gitu ya. Jadi repository atau repo ini adalah directory atau tempat melakukan penyimpanan file maupun project. Gitu ya. Jadi repository ini directory untuk menyimpan file atau project. Ya. Di sini Anda bisa menyimpan apapun yang berkaitan dengan project yang sedang dibuat. Misalnya ada file kode, gambar, audio, dan lain halnya yang berhubungan dengan project yang Anda buat. Ya. Kemudian juga repo sendiri bertempat di penyimpanan atau storage-nya GitHub atau repositori lokal di komputer Anda. Jadi ini hampir mirip dengan Google Drive ya. Jadi kalau Google Drive itu Anda di Windows-nya install, kemudian kita koneksikan dengan Google Drive atau mungkin juga maka otomatis apapun yang kita simpan di Google Drive itu nanti juga akan tersimpan ke dalam online-nya atau storage online-nya ya. Jadi ketika Anda menyimpannya di Google atau di repository lokal Anda atau tempat penyimpanan Anda lokal yang terkoneksi dengan Google Drive, maka otomatis dia akan tersimpan. Sama halnya dengan storage-nya GitHub. Di sini peran Git, ya. Jadi perannya Git ini adalah membuat suatu repository lokal, gitu ya. Hanya saja GitHub di sini atau Git di sini dia tidak bisa langsung kita lakukan copy kemudian di foldernya kemudian langsung terupload, itu nggak bisa. Ya. Jadi di Git ini harus kita buat terlebih dahulu atau ada komen lainnya, ada aturannya bagaimana cara kita melakukan push atau menginputkan data dan bagaimana untuk menghapusnya, gitu ya. Jadi paham ya maksudnya ya. Ketika Anda untuk membuat repository di GitHub, Anda harus menyiapkan Git di komputer lokal atau membuat GitHub-nya atau di repositorinya GitHub itu menggunakan
repositori yang sudah Anda buat. Jadi ada dua arah gitu ya. Yang satunya dari komputer lokal, yang satunya lagi dari cara online. Jadi ini diintegrasikan seperti itu ya. Kemudian juga kita bisa lanjut lagi. Nah, ini walaupun Git nanti sudah selesai diinstal, namun kita perlu melakukan sedikit settingan agar bisa terhubung ke akun GitHub. Jadi langkah selanjutnya adalah membuka GitHub gitu ya. Namun sebelum Anda membuat akun GitHub, maka otomatis Anda bisa melakukan create new repository gitu ya. Ini saya salah penempatan ini, harusnya create repository di tempat yang pertama gitu ya. Jadi kita buat dulu repositorinya. Repositorinya itu berada di mana? Di dalam apa? Di dalam GitHub-nya ya. Jadi dia ada di dalam halaman GitHub-nya. Kita coba buka dulu. Nah, mungkin kita bisa buat create repository. Nah, ini ada AHS Ardigambor, ini adalah ownernya. Kemudian ada repository name-nya. Di langkah pertama ini repository name. Saya siapa namanya? Misalkan di project ini saya buat Stikom. Ya. Jadi owner AHS Ardigambor, repository name-nya Stikom. Kemudian deskripsinya, ya mungkin bisa jadi terserah ya kalau deskripsi ya. Mungkin saya isikan project pembuatan website Stikom. Kemudian kita lakukan public, artinya public ini nanti semua orang bisa melihatnya. Kalau kita privat berarti project ini project tertutup dan mungkin hanya orang-orang tertentu yang kita undang sebagai tim yang bisa melihat project ini. Dan juga bisa lakukan inisialisasi repository with readme. Jadi untuk menginisialisasi repositorinya, ini dikosongi saja dulu, kita lakukan create repository seperti itu. Nah, kalau sudah, ini sudah tercipta repository AHS Ardigambor Stikom. Ini ada kode, isu, pull request, action, project, wiki, dan macam halnya ya. Nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian juga ini ada add file. Nah, ini add file ini kita bisa menambahkan file sebenarnya di sini. Kita bisa melakukan upload file. Tapi kalau kita melakukan upload file, otomatis ini ada batasnya. Ya, untuk upload ini biasa batasnya adalah kita harus membuat minimal atau maksimal upload ini adalah 100 file ya. Jadi bisa kita bayangkan kalau yang kita buat ini adalah 100 file dan Anda menggunakan Next.js di mana komponennya ya, di mana untuk modul Next.js-nya Next.js ini sekitar 3000 file, maka otomatis tidak memungkinkan kita membuat di sini. Bagaimana kalau satu-satu, Pak? Kalau satu-satu, maksudnya satu-satu gimana? Ya satu-satu ya, bisa juga. Karena kalau satu-satu terlalu banyak, nggak efektif juga, gitu ya. Kita perlu buat folder, nggak bisa juga membuat folder di sini. Ya. Maka otomatis solusinya adalah kita melakukan upload. Ya. Yang kita upload ada di dalam Git-nya itu tadi. Jadi kita kembali lagi ke Git-nya, gitu ya. Nah, kita buka dulu di Git-nya. Jadi setelah Anda tadi melakukan instalasi, Anda buka halaman Git-nya. Nah, jadi di dalam Git ini Anda harus melakukan konfigurasi secara global ya. Ini ada git config global, username misalkan ada Stikom, kemudian juga ada Stikom Ardigambor. Jadi yang ada perlu lakukan adalah git config /global user name. Namanya apa? Kalau saya tadi adalah AHS Ardigambor. Kemudian juga config global username. Nah, ini tadi yang benar yang atas ya, yang pakai petik 2. Kemudian kita lanjutkan lagi user email. Emailnya adalah
Dan kemudian kita lakukan git config global color UI. Kita lakukan true. Kemudian ada SSH keygen. Ya. Jadi saat diminta menginputkan direktori paspras, silahkan di enter dan hasilnya bisa dilihat di atas. Kemudian ini ada pemberitahuan user SSH ID RSH, langsung enter. Ya. Kemudian juga enter paraphrase, same paraphrase again, modification. Ya, ini di enter terus sampai muncul ini ada key-nya, gitu ya. Jadi dia ada di create directory namanya. Ya, ini nanti akan muncul. Jadi kita bisa langsung melakukan uji coba. Ya. Mungkin bisa dibuka di git-nya. Jadi karena kita tadi membuat git, maka otomatis git ini sudah bisa dibuka. Bentar ya. Jadi Anda bisa menuliskan di git ini tadi sesuai dengan yang sudah kita berikan tadi. Misal kita tulis git, kemudian kita lakukan config global, user name-nya, username saya tadi adalah ahs/rd Gambor. Kemudian yang bawahnya kita tambahkan lagi, tapi bukan yang Ardi Gambor, ini adalah emailnya, user email. Kemudian ini adalah ardigambor7@gmail.com. Dan kemudian kita lakukan git konfigurasi secara global pada color.ui. Adalah true. Dan kemudian Anda bisa melihat SSH/keygen. Kita lakukan, dia ada di sini ya, save to directory C, user Raden Sumitro, SSH ID RSH. Jadi nantinya dia berada di apa? Berada di SSH-nya ini. Ya, jadi dia ada di SSH-nya user C. Kemudian ada .ssh. Kita lakukan enter saja. Dan kita enter lagi sampai selesai. Seperti itu. Kemudian jika sudah selesai, Anda bisa membuka folder yang ada di ini, direktori user Raden Sumitro, ya, karena direktori saya namanya Raden Sumitro. Kemudian ada .ssh dan ID RSA, gitu ya. Jadi di sini Anda bisa melihat, ya, ini ada git config global username AHS Ardi Gambor, kemudian ada email Ardi Gambor, kemudian juga ada global colornya UI true, dan SSH keygen. Ini langsung di enter saja sampai muncul SSH key-nya. Nah, untuk mencari SSH key-nya Anda bisa masuk di temporary C user Raden Sumitro dan ID RSA. Itu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini Anda bisa masuk di halaman, nah, di direktori saya ini ada local disk C, user Raden Sumitro dan SSH. Kemudian ada ID RSA pub, ya. Ini Anda lakukan edit atau open with mungkin Notepad++ ya. Nah, dan di dalam Notepad++ itu nantinya akan ada yang namanya key atau SSH RSA. Jadi di dalam sini adalah
SSH RSA atau key-nya. Key-nya dari SSH RSA seperti itu ya. Kemudian kita bisa masuk lagi di materi. Nah, di sini ya, saat diminta menginputkan direktori, silakan enter, hasilnya bisa dilihat. Kemudian ini ID RSA, buka folder SSH, nama user PC kamu, kemudian juga file rsa.pub dengan text editor, dan bukalah GitHub untuk mengkopikan kode RSA. Jadi untuk mengkopikan kode RSA caranya adalah pertama buka di menu pengaturan, kemudian cari setting. Setelah di setting masuk di SSH dan GPGK. Kemudian juga masuk lagi new SSH key-nya. Ya. Dan kita inputkan title juga key-nya. Ya. Untuk itu mungkin Anda bisa mencoba. Kita lakukan di sini ya. Nah, ini di sini berarti kita buat suatu setting. Kemudian di dalam setting ini Anda bisa masuk di SSH dan GPG. Kemudian new SSH key. Di sini ada title. Title di sini adalah title mengenai apa yang akan Anda tuliskan di dalam PC Anda, atau ini PC yang lokal lah, istilahnya storage lokalnya. Misal saya tuliskan PC Stikom. Kemudian key-nya itu di-copy dari mana? Di-copy dari folder ini tadi, ada ID RSO pub-nya, gitu ya. Jadi key-nya itu dikopikan dari situ. Ya. Anda buka dulu, kemudian copy bagian ID RSA pub-nya, kemudian dipastekan. Ini ada SSH min RSA. Jadi kodenya ada SSH min RSA. Kemudian lakukan add SSH key. Setelah sukses, maka akan muncul SSH key. This a list of SSH key association account. Ya, ini remove any key that do not recognition. Jadi ini sudah tersambung dengan komputer saya, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi, karena sudah tersambung. Ini kita bisa melihat. Anda bisa mencoba melihatnya di materi. Nah, kita akan melakukan cloning repository ya. Jadi karena sudah dibuat atau sudah connect, kita lakukan cloningnya gitu ya. Bagaimana cara kita mengcloning repository? Ya, ini caranya kita masuk di clone with HTTPS. Kita masuk lagi di repository kita @ardigambor/tikom, dan kita masuk kode, kemudian ada clone with HTTPS ya. Jadi kita cloningnya pakai HTTPS, dan kita copy atau kita salin link di HTTPS ini ya. Kemudian jika sudah, maka kita lakukan git clone HTTPS / apa ini? Ini adalah linknya tadi, /linknya gitu ya. Nah, masuk ke direktori pilihan kamu ya. Jadi dalam latihan ini saya mencontohkan untuk ke direktori saya yang ada di C gitu ya. Kemudian kita buat direktorinya ya. Nah, ini kita buat. Anda bisa menambahkan file atau merubah file ke dalam direktori lokal Anda, dan kita akan melakukan push ke direktori GitHub Anda, gitu ya. Jadi sebelum kita membuat ini ya, kita coba langsung praktekkan ya. Kita masuk di halaman ini, kita masuk di projectnya, repository, kemudian kita lakukan waiting masih.
masih tidak begitu stabil ya. Sebentar. Sudah ya, ini sudah muncul. Ini ada Stickom, kita masuk di repository dari Stickom dan kita kopikan kode kita sebagai SSH ya. Kalau kita gunakan di HTTPS, kalau kita klik ini menggunakan SSH, jadi kita menggunakan HTTPS clone with HTTPS kode. Kita salin ya. Setelah kita salin, Anda bisa masuk di masuk di menu ini tadi, gitnya dibuka lagi gitu ya. Nah, setelah itu Anda bisa melihat atau mengkopikan perintahnya. Jadi perintahnya adalah git clone HTTPS ya. Jadi kita ketikkan sini git clone dan coba kita paste ya, HTTPS github. Nah, maaf, sebelum Anda masuk sini, Anda masuk dulu ke direktorinya dari cd c. Jadi saya masuk ke foldernya C, atau mungkin Anda juga bisa masuk cd D ya. Setelah saya masuk di folder atau direktori D, kemudian saya lanjut git clone dan kita pastekan https github stickom.git. Kita akan melakukan cloning. Ketika sudah selesai ya, ketika Anda sudah selesai melakukan cloning, jadi ketika Anda melakukan cloning, di sini sudah tertulis cloning into Stickom, berarti pada direktori D di harddisk Anda ya. Ini kalau harddisk saya ini ada direktori D, kemudian saya cloningkan into Stickom, berarti ada yang namanya folder Stickom ya. Kemudian semua yang ada di dalam GitHub tadi ini ada di folder Stickom gitu ya. Anda bisa melakukan pengecekan, melihat foldernya. Nah, di sini saya lihat sudah ada Stickom, folder dari Stickom. Kemudian kita buka dua kali, ini ada git, ada readme.md. Ini artinya sudah terkoneksi. Berarti ini sudah terkoneksi ya. Anda bisa melihatnya di bagian sini. Nah, ini kan isinya hanya readme.md seperti itu ya. Maka otomatis kita akan melanjutkan. Jadi kita masuk ke direktori dari Stickom ya. Berarti ini ada cd Stickom. Ini sudah terlihat ada D Stickom, ada tulisan master gitu ya. Di bagian ini cd Stickom, D Stickom master. Ini sudah tertulis, dia sudah masuk di direktori master untuk gitnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah Anda bisa melakukan suatu penambahan ya. Misalkan di sini Anda ingin menambahkan suatu project ya. Misalkan Anda ingin menambahkan suatu project, dan di sini saya ingin menambahkan project ya. Jadi project saya ini adalah project mengenai halaman sederhana Stickom gitu ya. Nah, saya akan menambahkan dulu. Saya akan melakukan copy ya. Saya copy project saya inputkan ke dalam D Stickom.
ini ya, saya inputkan ke dalam dsticom dan saya pastekan. Nah, ini ada sekitar berapa? 16.000 item. Ini kita akan sangat kesulitan jika kita melakukannya upload manual atau upload file satu persatu di GitHub-nya. Jadi memang kurang efisien gitu ya. Jadi sembari mengupload, kita nanti juga akan melihat di sini pada materi, mungkin bisa dilihat. Nah, ada suatu perintah yang bernama git add. Jadi otomatis posisi kita ini sudah ada di dsticom master, itu ya. Git add. Syaratnya git add ini ya harusnya sudah kita isi ya di foldernya sticom tadi, direktorinya. Kemudian kita lakukan git commit main m, dan ada publish folder, ini sekedar informasi. Dan baru kita lakukan git push origin master. Jadi kita melakukan atau mengupload file kita ke dalam GitHub itu sendiri, itu ya. Nah, ketika sudah selesai, ini kita akan mencoba melakukan atau menambahkan ya. Jadi Anda bisa lihat di foldernya. Ini sudah saya tambahkan. Ada direktori dsticom, lokal disk dsticom, ada next komponen, kode modul, packs, public ya. Jadi yang kalau kita jalankan ya, npm run dir. Ini coba kita jalankan. Ini biar kita tahu dulu ya nanti perbedaannya. Ini kemudian Anda masuk di Chrome, tekan localhost 3000. Nah, ini ya. Ini sudah masuk. Jadi ini nanti yang akan coba saya upload atau saya deploy ke dalam halaman di mana? Di GitHub dan Vercel gitu ya. Nah, jadi ini uji coba sudah kita lakukan. Kita berarti masuk lagi pada halaman ini. Kita lakukan push gitu ya. Kita lakukan push. Jadi langkah pertama adalah Anda menuliskan git.add ya. Jadi git add spasi titik, jangan lupa ini tetap kasih titik ya. Nah, kemudian ketika sudah selesai kita lakukan git commit main m, kemudian kita lakukan publish proyek ya sebagai informasi. Nah, ketika sudah ini tapi belum masuk ya, ini masih modulnya, baru kita lakukan git push origin master. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita lihat remote permission sticom RD Gambor ya, ini ada akses request. Jadi akses requestnya harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum kita lakukan git push origin master ya, ini kita coba lakukan karena ini ada hubungannya dengan Vercelnya tadi ya, serverlessnya.
Anda coba masuk dulu di bagian Chrome-nya. Nah, ini kita akan mencoba mendaftar dulu. Jadi ini tadi Anda bisa melakukan ini ya, login with GitHub ya. Jadi continue with GitHub. Ya, jadi kita langsung saja authorization Vercel by Vercel. Kemudian di sini Anda juga bisa melihat you are being redirect to authorized application. Ya. Nah, ini misal kita kasih nama AHS Ardi Gambor. Vercel AHS Ardi Gambor. Kita continue dulu. Import Git repository. Nah, ini Gitnya ini yang kita masukkan adalah Git dari projectnya. Jadi di projectnya ini kan ada AHS Ardi Gambor Stikom ya. AHS Ardi Gambor Stikom. Kita masukkan ke dalam sini dan kita lakukan continue. Nah, this is personal GitHub account. Yes. Nah, ini kita langsung aja create new Vercel team ya. Kita pilih personal account saja, kemudian continue. Nah, dan kita lakukan install Vercel all repository. Kalau all ini berarti keseluruhan. Kalau di sini kita lihat ada satu AHS Ardi Gambor, berarti hanya repository AHS Ardi Gambor yang akan kita install gitu ya. Nah, kemudian kita read akses, oke, kemudian lakukan instalasi. Jika instalasi sudah dilakukan, artinya repository dari GitHub ini sudah terkoneksi terhadap Vercel gitu ya. Project name-nya kita buat Stikom. Langsung aja kita lakukan deploy. Nah, ini sudah, artinya ini sudah terdeploy. Karena masih belum ada isinya, kita bisa coba kembali lagi ke bagian Git base-nya ya. Jadi dibuka kembali Git base-nya gitu ya. Jadi kita bisa melanjutkan kembali ya. Di sini Anda masuk di ini. Ini ada kesalahan kemarin tadi. Ada git push origin master. Saya tidak bisa mengakses ya. Karena memang ada kredensial di komputer saya ini yang kemarin sudah tercetak atau terkonfirmasi atas nama user Stikom Ardi Gambor. Padahal ini user saya kan AHS Ardi Gambor gitu ya. Maka otomatis kalau sobat sudah pernah melakukan ini, sobat bisa menghapus dulu kredensial rejectnya dengan menggunakan git credential reject. Kemudian ada protokol HTTPS dan hostnya adalah github.com. Kemudian enter 2 kali dan kita lakukan git push origin master. Maka akan muncul otomatis suatu login di GitHub gitu ya. Nah, jadi Anda bisa muncul nanti suatu elemen jendela login. Anda bisa mengisinya menggunakan username ya atau email. Ini saya coba isi ardigambor7 @gmail.com dan passwordnya adalah
kemudian saya lakukan login. Nah, setelah login berhasil, maka otomatis proses berjalan ya. Ini ada decompressing object 44, down writing object 100%. Ini artinya kita sudah melakukan push di bagian GitHub-nya. Anda bisa membuka halaman GitHub-nya, lakukan refresh ya. Ini di Artigambor, AHS Artigambor. Nah, ini mungkin sudah kita lihat muncul ada komponen pack, public ya, pakai JSON. Nah, ini ada di AHS project-nya. Kemudian di Vercel-nya Anda juga bisa melihat. Ini misal di sini ada dashboard dari Vercel. Ini ada aktivitas ya. Nah, ini ada deploy aktivitasnya. Kemudian Anda bisa melakukan kunjungan ya, visit. Jadi otomatis halaman situs saya ini sudah tersambung ke Vercel. Ini ada sticom.10vercel.aplikasi gitu ya. Nah, ini setiap kali perubahan nanti di sini nanti juga dia akan langsung berubah seperti itu ya. Nah, maka otomatis ini sudah ada informasi yang terdeploy. Jadi ketika kita tadi melakukan push yang pertama kali, nanti Anda harus login, di mana loginnya ini adalah login menggunakan username atau email Anda dan password di GitHub Anda ya. Nah, jadi ini sudah terkoneksi, ini import projectnya ya. Jadi kalau kita lihat projectnya ini hanya ada satu project di Sticom, jadi dia langsung mengarah ke GitHub-nya kalau kita lihat ya. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Mau Anda bisa melakukan atau melihat modul yang ada di PPT ya nantinya. Jadi Anda harus melihat step by step, mencoba mengaplikasikannya. Tidak ada alasan lagi bahwa sistem Anda tidak bisa online. Jadi nantinya adalah Anda harus sudah bisa online atau tugas Anda sudah harus bisa online. Jadi semangat terus untuk belajar, semangat terus untuk mencari sesuatu hal ya, keilmuan. Terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.